Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sika Nubatun Ilmi dengan NIM 122140268. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana penggunaan notebook LM dalam mempelajari domain 8 pada CISSP keamanan cyber. Nah, sebelumnya ini merupakan bagian dari UAS keamanan cyber di mana kita diminta untuk menjelaskan tentang langkah-langkah belajar IF 026 memakai notebook LM, Google Gemini, dan juga Google AI Studio, atau juga misalkan ada tool AI lain yang bisa digunakan. Terus kemudian kita akan memberikan poin-poin yang diperlukan oleh newbie di AI dan juga notebook LM. Nah, sebelumnya kita lakukan perhitungan dulu, karena untuk domain yang didapatkan untuk setiap siswa itu berbeda. Jadi, karena NIM saya 208, ketika kita lakukan modul kalkulator, dengan dividen 8, maka saya mendapatkan hasilnya adalah 0. Nah, di sini 0 itu merupakan domain ke-8 gitu. Jadi kalau misalkan kita dapat hasilnya 1, itu dapat domain pertama, misalkan seterusnya sampai domain 7, kemudian kalau misalkan dapat hasilnya 0, berarti kita masuk ke domain 8. Nah, sebelumnya kita buat dulu di notebook LM itu tentang kita upload dulu sumber-sumber yang akan kita gunakan dalam penggunaannya. Nah, di sini saya itu berencana untuk belajar terutama itu dari buku CISSP Exam Guide yang 9 edition karya Fernando Maimi. Kemudian di dalamnya itu ada beberapa materi, misalkan SDLC, System Development Life Cycle, terus Threat Modeling, Secure Coding Practice, Application Security Controls, dan juga Software Testing. Nah, kemudian juga kita masukkan dokumen-dokumen, terutama yang diberikan oleh dosen. Kemudian juga kita bagi fokus belajarnya. Pertama itu saya akan melakukan unggah dulu dokumen ke notebook LM. Nah, di sini sangat penting karena setelah dokumen yang kita unggah itu akan langsung menjadi membentuk nama dari notebook yang kita gunakan. Di sini saya sudah memisahkan domain 8, misalkan dari buku CISSP yang Fernando Maimi yang saya jadikan referensi. Ini kan lumayan banyak tuh, tapi saya ingin notebooknya ini terfokus pada domain 8 saja. Karena itu saya hanya menggunakan domain 8 yang ini, sudah saya pisahkan. Ada yang dari CBK Reference, ada juga yang dari Fernando Maimi. Yang CBK Reference itu dari sini. Terus kita upload. Kenapa saya sampai mengcrop PDF itu dari yang bukunya ribuan menjadi beberapa saja, itu agar notebook LM-nya itu hanya terfokus pada domain 8 yang ingin saya pelajari. Jadi saya tidak perlu lagi capek-capek menjelaskan ke AI-nya bahwa saya ingin mempelajari hanya domain 8-nya saja gitu. Jadi materi yang ditangkap oleh AI-nya itu juga bisa jadi lebih sempit. Di sini saya juga ingin menambahkan beberapa hal yang lain. Misalkan di sini saya ingin menambahkan referensi dari OWEBS tentang secure coding. Kemudian saya juga ingin menambahkan beberapa materi lain agar AI-nya itu lebih pintar gitu. Misalkan saya di sini menambahkan nantinya tentang studi kasus dan juga ringkasan tentang SDLC. Nah, ini untuk bagian ringkasan kita bisa mengambil dari sumber-sumber yang ada di internet, atau bisa juga kita memanfaatkan AI tools lain. Nah, misalkan di sini saya ingin menggunakan Google AI Studio. Misalkan di sini saya bilang give me a resume about system development life cycle. Nih, dia langsung memberikan tentang ringkasan yang sangat kompleks. Kita bisa juga menambahkan sumber ini yang diberikan oleh AI untuk dimasukkan ke dalam notebook LM. Di sini bilang saya mau copy text, terus saya masukkan ke notebook LM. Misalkan sini saya masukkan ke EndNote. Nah, dia nanti akan langsung membuatkan resume-nya. Nah, nanti dari domain 8 ini saya akan menggunakan beberapa fitur yang ada di notebook LM. Yang pertama saya ingin membuat study guide-nya dulu, atau panduan belajar tentang domain 8.
Kemudian saya juga ingin membuat briefing dokumen, kemudian tanya jawab atau FAQ, dan di sini juga ada timeline. Nah, ini ada salah satu yang paling saya sukai dari Notebook LM, yaitu adalah pembuatan mind map. Nah, sekarang seperti yang kita tahu, mind map itu benar-benar bisa membantu kita dalam menyederhanakan materi yang cukup kompleks itu menjadi bagian-bagian pentingnya saja. Ini di sini Notebook LM sedang membuat tentang mind map-nya. Lalu kita juga bisa menggunakan Google AI Studio untuk membantu kita untuk prompting. Jadi misalkan kita bingung nih, kita tahu sesuatu hal yang ingin kita tanyakan, tapi kita tidak tahu bagaimana cara menanyakannya di AI agar kita mendapatkan jawaban yang sesuai gitu. Di sini misalkan saya bilang ke AI, sini berikan saya prompt dalam bahasa Inggris, karena pada dasarnya AI itu karena menggunakan bahasa Inggris dan juga kode pemrograman, dia akan lebih bagus jika kita menggunakan bahasa Inggris juga untuk melakukan prompting. Hasil yang akan didapatkan jika kita menggunakan bahasa Inggris itu akan lebih baik. Misalkan saya bilang, berikan saya prompt dalam bahasa Inggris untuk menanyakan kepada Notebook LM tentang studi kasus kerentanan perangkat lunak. Jadi saya ingin Notebook LM itu nanti memberikan studi kasus nih tentang kerentanan perangkat lunak. Akan saya run. Di sini juga ada beberapa model gaming yang bisa kita gunakan. Tapi di sini saya ingin tetap menggunakan gaming 2.5 yang 5.6. Nih, misalkan dia bilang gini. Misalkan dia bilang boleh menanyakan Notebook LM tentang ini. Kita tanyakan ke Notebook LM. Tapi ingat ini, ada kemungkinan dia akan memberikan studi kasus yang memang ada dari resource-nya. Atau misalkan tidak ada, Notebook LM itu biasa bekerja dengan cara mencari referensinya di luar gitu. Tapi dia akan mencantumkan dari mana dia dapat referensi itu. Misalkan saya nanyakan ini. Misalkan dia bilang ada kasusnya injection vulnerabilities. Atau juga broken authentication dan lain sebagainya. Bisa juga saya menanyakan yang lain. Misalkan saya penasaran tentang threat. Misalkan saya penasaran tentang threat modeling gitu. Jadi Notebook LM itu bekerja lebih baik jika kita menggunakan bahasa Inggris kan. Misalkan kita bilang, kita bandingkan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Misalkan jelaskan 4 langkah utama tentang dalam threat modeling berdasarkan Microsoft SDL. Nah, dia akan menjawab misalkan berdasarkan sumber yang diberikan dan di riwayat percakapan tentang 4 langkah utama dalam threat modeling. Nah, tapi dia juga sangat pintarnya itu dia bahkan bisa menjelaskan misalkan tidak ada di dalam sumber gitu. Jadi dia akan bilang nih, saya tidak dapat memberikan rincian spesifik mengenai 4 langkah utama threat modeling menurut Microsoft SDL. Misalkan kita menggunakan bahasa Inggris, the word main steps in threat modeling according to Microsoft SDL. You can search on another resource or website. Dia akan memberikan jawaban yang kurang lebih mirip dengan yang jawaban bahasa Indonesia, tetapi bisa kita lihat di sini lebih lengkap lagi gitu. Terus di sini juga kita bisa menggunakan fitur di Deep Conversation, yaitu pembuatan podcast otomatis. Misalkan saya ingin bilang just focus, dan di sini bisa kita customize. Di sini saya ingin fokus pada type of SDLCs. Sembari kita menunggu pembuatan podcastnya yang dibuat secara otomatis, kita bisa melihat juga nih hasil generate kita. Misalkan di sini ada mind map tadi.
Oh, di sini mind map-nya masih dalam proses pembuatan. Nah, dia di sini ada juga menjelaskan timeline. Timeline itu seperti sejarah. Misalkan dia bilang ada pre-SDLC era, misalkan software itu ada, cuman dalam metodologi yang sangat formal. Misalkan juga kemudian ada berkembang menjadi waterfall, kemudian pada awal tahun 2000-an itu muncullah agile, kemudian ada ketika peningkatan tentang keamanan di dalam software itu, kemudian keamanan itu dianggap sebagai salah satu hal kritis yang harus kemudian kita jadikan patokan atau hal utama yang harus dipikirkan ketika kita membangun sebuah software. Kemudian ada pembangunan keamanan software untuk lebih canggih lagi, kemudian ada DevSecOps atau integrasi antara development dan juga operation, kemudian ada berkembangnya open source, kemudian meningkatnya adopsi tentang security testing yang otomatis, kemudian formalisasi dari codingnya, formalisasi, kemudian ada ini APTS, kemudian evolusi testing, kemudian pergantian dari cloud dan juga software defined security, kemudian ada ongoing iteration and improvement. Dan yang menariknya dari podcast ini adalah kita seolah-olah belajar, jadi kita bisa ikut dalam percakapan yang ada di dalam podcast ini. Misalkan di sini. Kita mulai. Hey, can you give me an explanation about why is agile methodology is better than waterfall? Nah, jadi dia bahkan bisa memberikan, misalkan di dalam domain ini kita sebenarnya tidak terlalu terfokus pada perbandingan antara metodologi, tapi saya tetap menanyakannya untuk mengetes. Dan dia tetap saja memberikan kita jawaban yang sesuai.